Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Oke, sebelumnya perkenalkan kami dari kelompok 10. Kali ini kita bakal mempresentasikan mengenai tugas besar kami, yaitu mata kuliah Jaringan Komunikasi Data atau yang sering kita singkat JARKOMDAT. Oke, untuk anggotanya sendiri, yang pertama ada saya sendiri, Refli Adi Fatwa dengan NIM 11012130063. Dan tentunya di sini saya ditemani oleh rekan-rekan saya. Yang pertama itu ada Raihan Fauzan Kurniawan dengan NIM 11012103799. Kemudian ada Muhammad Zakwan Syatir dengan NIM 11012100097. Dan terakhir ada Roja Saputra dengan NIM 11012100474. Oke, apakah kalian siap? Tentunya harus siap. Oke, nah untuk yang pertama ini bakal dijelaskan oleh rekan saya. Apa itu jaringan? Jaringan adalah koneksi yang diciptakan dengan cara menghubungkan dua atau lebih device yang ada. Pengertian lain dari jaringan komputer adalah kumpulan beberapa terminal komunikasi yang terhubung dengan beberapa device atau komputer. Jaringan komputer memiliki tujuan untuk menjadi jembatan komunikasi antara dua pihak agar dapat melakukan interaksi maupun mengirimkan data yang lebih tepat dan akurat. Apa itu topologi? Topologi jaringan komputer adalah metode atau cara yang digunakan agar dapat menghubungkan satu komputer dengan komputer yang lainnya. Di sini dengan saya Raihan Fauzan Kurniawan dari kelompok 12 dengan NIM 1101210379. Di sini bagian saya yaitu menjelaskan tentang apa itu VLSM. VLSM adalah teknik yang memungkinkan administrator jaringan untuk membagi ruang alamat IP ke subnet yang berbeda ukuran. Tidak seperti ukuran subnetting. Untuk menyederhanakan VLSM adalah dengan memecah alamat IP ke subnet dan mengalokasikan sesuai dengan kebutuhan individu pada jaringan. Selanjutnya, saya ingin menjelaskan apa itu IP address. IP address adalah sebuah identitas angka yang digunakan semua perangkat komputer agar saling berhubungan dalam jaringan internet. Di sini saya ingin menjelaskan dari hasil tabel perhitungan VLMS saya dengan gedung 2, jumlah switch-nya 2, kategori perangkatnya itu misi divisi D, dengan soal jumlah hostnya itu 17. Jadi kita menggunakan prefix 27 dikarenakan jumlah keseluruhan IP-nya itu 32 mendekati 17. Dengan jumlah IP yang tersedia itu 30 dikarenakan kedua IP sudah digunakan di network address dan broadcast address. Di sini saya memasukkan angka 192.168.10.192 di network address dengan usable address range-nya itu dari akhir angka network address ini ditambah satu angka menjadi 192.168.10.193 sampai, jadi di sini sampainya itu dari network address 192 ditambah keseluruhan jumlah keseluruhan IP-nya itu 32 dengan hasil 224 dikurangi 2. Jadi menghasilkan angka 222. Dengan broadcast address dari hasil akhir usable address range-nya itu ditambah satu angka menjadi 192.168.10.223. Di sini dengan subnet masknya itu dengan angka 255.255.224. Kenapa bisa menghasilkan angka segitu? Dikarenakan prefixnya itu 27, jadi di bit pertamanya itu 8 angka,
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Di bit keduanya itu masih 8 angka. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ini sudah 16. Karena prefiksnya itu udah 7, berarti di bit ketiganya masih full angka 1. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Dan di bit keempatnya itu, karena ini sudah 24, prefiksnya itu 27, kita tambah angka 1 3 kali, dan sisanya itu angka 0. 27, 8, 29, 30, 1, 32. Di sini kita pangkatkan dari 2 pangkat 0, 2 pangkat 1, 2 pangkat 2, 2 pangkat 3, 2 pangkat 4, 2 pangkat 5, 2 pangkat 6, 2 pangkat 7. Hasilnya itu 255. Di sini juga sama. Hasilnya 255. Di sini juga sama. Hasilnya 255. Yang di sini, karena ini angka 0 semua, dan angka satunya itu terletak eh, di 2 pangkat 5, di 2 pangkat 6, dan 2 pangkat 7, berarti terletak di eh, bagian 6, 7, 8. Jadi dipangkatkan dan menghasilkan angka 224. Dan di sini di PC divisi C dengan jumlah soal hostnya itu ada 61. Jadi kita menggunakan prefix 26 dengan jumlah IP keseluruhan 64, dengan IP tersedianya itu 62. Di sini kita masukkan angka 192.168.10.0 dengan usable address range-nya itu ditambah satu angka 192.168.10.1 sampai 192.168.10.62 dengan broadcast address ditambah satu angka jadi 192.168.10.63. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan apa itu MAC address. MAC address atau Media Access Control Address adalah alamat fisik suatu interface jaringan yang bersifat unik dan berfungsi sebagai identitas perangkat tersebut. Lalu, apa itu routing table? Routing table adalah yang berisi informasi keberadaan network, baik network yang terhubung langsung maupun yang tidak terhubung langsung. Tabel ini juga berisi informasi bagaimana cara router tersebut mencapai suatu network. Oke, untuk selanjutnya itu ada soal. Nah, sebuah perusahaan memiliki 3 buah gedung. Perusahaan ini terdiri dari 4 buah divisi, di mana semua divisi ini tersebar ke 2 gedung yang berbeda. Nah, di mana juga kebutuhan user dari setiap divisi adalah sebagai berikut. Gedung 1 terdiri dari 1 router dan 6 switch. Nah, di mana di gedung 1 ini terdapat 3 divisi. Yang pertama itu ada divisi A, terdiri dari 49 PC host, kemudian divisi B terdiri dari 55 PC host, dan divisi C terdiri dari 61 PC host. Nah, sedangkan di gedung 2 terdiri dari 1 router dan 1 switch. Nah, di mana di gedung 2 ini hanya ada 1 divisi, yaitu divisi D, yang mana terdiri dari 17 PC host. Kemudian di gedung 3 terdiri dari 1 router dan 1 PC yang server yang memiliki HTTP dan DNS server. Nah, semua divisi dapat mengakses ke halaman website perusahaan yang memiliki alamat domain nama grup.com. Oke, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan mengenai topologi jaringannya. Oke, seperti yang udah saya bacakan di awal ya, bahwa di sini itu kita terdapat 3 gedung ya. Gedung yang pertama itu yang warna hijau, gedung kedua itu yang warna biru, dan gedung 3 itu berwarna kuning. Nah, di mana di gedung 1 ini memiliki 6 switch ya, 1, 2,
3, 4, 5, 6. Kemudian satu router dan 6 PC gitu. Sedangkan buat di gedung 2 ini terdapat satu router, satu switch, dan 2 PC. Dan di gedung 3 ini mempunyai satu router dan satu unit server gitu. Nah, buat di gedung satu juga, di sini terbagi ke dalam 3 divisi ya. Nah, yang bawah ini merupakan divisi A, sedangkan yang di samping ini merupakan divisi B, dan yang di atas ini divisi C, dan satu lagi ada di gedung 2. Nah, gedung 2 ini memiliki satu divisi, yaitu divisi D gitu. Nah, selanjutnya di sini saya bakal mendemonstrasikan mengenai cara mengeping dari salah satu PC divisi A ke PC divisi B, ke divisi C, ke divisi D, dan ke server. Begitupun dari divisi-divisi lainnya gitu. Bagaimana cara pengepingannya? Yang pertama, karena di sini saya bakal mengeping nih dari divisi A ke divisi B, maka di sini kita klik di divisi A di PC salah satunya karena ini ada dua ya. Kita pilih salah satu saja gitu. Di sini saya mengklik PC 4. Nah, setelah itu pergi ke desktop, kemudian ke command prompt. Nah, di sini teman-teman nanti klik ping, kemudian spasi IP address yang dituju. Nah, karena tadi saya tujuannya ke divisi B, dan divisi B itu ada dua visi juga, maka di sini pilih salah satu ya, bebas opsional. Saya di sini mau ke PC 3 gitu. Nah, kita harus mengetahui nih IP address dari PC 3 ini berapa. Nah, caranya klik kemudian ke desktop, IP configuration. Nah, di sini ada nih IP address si PC3 ini 67 belakangnya. 192.168.10.67 gitu. Kita kembali lagi ke tadi ke komen. Nah, sininya. Ping 192.168.10.67 ya. Buat si PC 3 tuh. Kemudian enter. Oke, udah berhasil ya pengepingan dari divisi A ke divisi B. Kemudian dari divisi A ke divisi C ya. Sama ya caranya ping. Kemudian IP address dari PC divisi C-nya. Bebas mau yang mana, mau PC 0, mau PC 1 gitu. Kita ke PC 0 saja kalau saya. IP address-nya berapa? 2 ternyata. Nah, maka di sini yang ini 2 gitu. Ping 192.168.10.2. Enter. Oke, udah berhasil. Kemudian ke divisi D. Ping sama dulu. Di sini saya mau ke PC 7. PC 7 berapa IP address-nya? 195. Kembali lagi 195 ya. 192.168.10.195. Bentar. Oke, udah ya teman-teman. Nah, ini udah terakhir ke server. Berarti ping
192.168.10 Nah, IP address si servernya berapa? Kita lihat di sini. Stop 226. Oke, klik 226. 226. Oke, udah berhasil ya teman-teman. Begitu ya teman-teman. Kemudian dari divisi B nih. Udah kan divisi A udah. Sekarang divisi B ke divisi lain. Kita coba. Di sini saya PC 2 pakai PC 2 divisi B-nya. Ke desktop, ke command prompt. Sama ya teman-teman. Ping 192.168.10 alamat IP address-nya. Di sini saya mau ke PC 5. Kita sambungin antara divisi B ke divisi A dulu. Nah, di sini IP address-nya 131. 131. 131. Oke, udah. Kemudian kita ping dari divisi B ke divisi C. Saya ping 192.168.10. Nah, berapa nih? Ke divisi C, divisi 0. Kita lihat di sini bekas tadi. Divisi 0 tuh IP address-nya 2. Oke. Berarti di sini titik 2. Ping, benar. Oke, udah ya, berhasil. Kemudian ke divisi C, D. 192.168.10 titik divisi D tadi berapa? D itu divisi 7. 195. Oke, berhasil. Terakhir ke user 192.168.10 titik user PC 0 user. Eh, user tuh no server 226. 226. Oke, udah beres. Divisi B ke divisi lain. Sekarang divisi C. Nah, di sini divisi 0 saya pakainya. Divisi C, klik, kemudian ke, oh ini exit dulu. Ke command prompt. Nah, ping 192.168.10 titik. Nah, kita sambungin ke divisi A. Divisi antara divisi 4 sama divisi 5. 4 ada garis ini. Oh, 5 aja. Nah, di sini divisi 5 IP address-nya itu belakangnya 131. Di 131. Bentar. Oke, udah. Kemudian dari divisi C ke divisi B. 192.168.10 titik ke divisi B. Nah, di sini mana ada 67. 67.
Oke, udah bisa. Kemudian dari divisi C ke D, ping 192.168 kosong 131 195 kalau nggak salah 195 benar 195 7 ya. Oke, benar 195 195 kita enter. Oke, bisa. Duh, kegedean. Plus dari divisi C ke server ping 192.168 10.226. Oh, ini I salah. Satu asli. Ini bisa dari awal. 192.168 10.226. Oke, udah beres divisi C ke divisi lain. Terakhir dari divisi D ke divisi lain. Exit dulu. Ini divisi D. Ini exit ke Kemenpora. Sama ya. Kita dari divisi D ke divisi A dulu. 192.168.10.4 atau 3 5 131 131. Oke, udah. Kemudian D ke B 192.168.10 titik ke B antara 2 sama 3 67 67. Oke, udah. Kemudian ke C 192.168 C itu berapa? C 1 atau 0? Nah, berapa ini? Ish. X itu dahulu. Oh, ini 179. Mana 179? Oke, terakhir ke server ping 192.168.10.226. Oke, udah beres. Jadi kita udah mengeping ya dari divisi A ke divisi lain, dari divisi B ke divisi lain, divisi C ke divisi lain, dan divisi D ke divisi lain. Exit dulu. Oke. Nah, untuk selanjutnya itu saya bakal mendemonstrasikan mengenai akses server domain via web browser dari salah satu PC divisi gitu ya. Oke, di sini kan ada 4 divisi ya. Kita coba dulu divisi A. Nah, caranya gimana? Klik PC dari divisi A ya, gitu. Kemudian ke desktop,
dan ke web browser. Oke, mungkin agak lama ya. Oke, udah ada ya. Nah, di sini teman-teman klik web browser yang telah teman-teman masukin. Nah, di sini kita udah masukin kelompok 10.com. Kelompok 10.com. Kemudian go. Oh, bentar kalau 12. Oke, kita ulang ya. Mungkin ada kendala tadi. Oke, divisi A. Kan. Kita divisi A dulu ke web browser. Oke, udah muncul. Nah, di sini kita ketikkan seperti yang udah saya bilang. Apa? Kita udah bikin web browser kelompok 10.com. Kelompok 10.com. Go. Oke, udah bisa ya. Udah ada. Di sini ada keterangannya welcome to Cisco Packet Tracer gitu. Nah, kalau udah ada gini, berarti tandanya web browser yang telah kita buat itu ada gitu. Kita exit. Nah, coba divisi B. Divisi B. Nah, divisi B aja. Web browser sama. Oke, udah muncul sama. Klik di sini kelompok 10.com. Go. Oke, udah ada ya. Kemudian yang C. Web browser. Udah sama ya. Kelompok 10.com. Kita coba. Oke, kita coba lagi yang divisi C. Web browser. Muncul, coba ya. Kelompok 10.com. Kelompok 10.com. Nah, udah ada ya. Kelompok divisi C juga. Oke, yang terakhir divisi D. Ya, ke browser. Ini udah ada. Klik kelompok 10.com. Oke, udah ada ya. Jadi divisi A, B, C, D udah ada gitu. Udah bisa. Puas. Oke, nah untuk selanjutnya itu saya bakal mendemonstrasikan mengenai routing table router gedung 1, routing table router gedung 2,
dan routing table router gedung 3. Caranya seperti apa? Nah, di sini gedung 1 dulu ya. Klik router 1. Kemudian ke CLI. Ya, enter. Nah, di ini klik SHIP root. Show IP root. Nah, di sini udah ada ya. Nah, datanya. Tapi mungkin ini panjang banget ya. Susah juga. Nah, mungkin ada cara lain ya. Se Sesimpel yang ini gitu. Lebih simpel dari ini. Ada cara lain. Caranya ke sini. Nah, kemudian klik ke router yang bakal kita tuju. Nah, di sini akan routing table. Nah, ini merupakan routing table router gedung 1 gitu. Kemudian close routing table router gedung 2. Wait. Nah, cara yang simpel dulu aja ya. Ini seperti ini. Routing table router 2. Kemudian router 3, gedung 3. Nah, seperti ini. Exit, entah. Exit. Oke, tapi kalau manual juga bisa ya, kayak tadi itu. Klik router, kemudian ke CLI, enter SH, show IP root. Nah, udah ada kan? Nah, ya, router 3, gedung 3, router 3. Ke CLI, enter SHIP root. Root. Oke. Oke, udah bisa ya, gitu. Itu buat routing table router gedung 1, 2, dan 3. Nah, selanjutnya itu saya bakal mendemonstrasikan mengenai ARP table 3 sebuah switch gedung, nah, di mana dilakukan setelah semua activity ping dilakukan, dan ARP table 1 buah switch gedung 2 dilakukan setelah semua activity ping dilakukan, gitu. Oke. Pertama di sini, di yang pertama dulu ya, di VCA dulu. Klik di switch-nya. Oke, kemudian ke CLI, kemudian enter. Di sini kita ketik show make address table. Show make address table. Enter. Nah, di sini udah ada ya. Nah, di mana dua digit pertama ini menunjukkan produsen si perangkatnya. Sedangkan dua digit terakhir itu menunjukkan identifikasi unit dalam perangkat tersebut gitu. Terus ke gedung exit ke B, divisi B. CLI so make S table. Oh, salah. Kurang. SH address table. Benar, address table. Oke, udah ada. Kemudian next table. Oke, ada juga. Kemudian terakhir divisi D. So make address
table. Oke, ada juga ya. Kurang lebih seperti ini buat ARP table rootnya gitu. Oke. Nah, mungkin sekian yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf apabila banyak kekurangan dalam pembuatan topologi jaringan ataupun penyampaiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.